Mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Topik 49 dari 60 topik. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Dalam pengelolaan keuangan negara, terkandung prinsip atau asas-asas utama dalam prosesnya. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 meliputi keuangan negara yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini berarti setiap penyelenggara negara yang mendapatkan tugas dalam pengelolaan keuangan negara diharapkan dapat bertindak efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip utama pengelolaan keuangan negara tersebut, didukung dengan pemberlakuan asas-asas pokok pengelolaan keuangan negara yang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan. 1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 2. Profesionalitas. 3. Proporsionalitas. 4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. 5. Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan dan Mandiri. Perwujudan dari asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hal itu mengharuskan pengelola keuangan untuk mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan, baik sisi penerimaan, pengelolaan, maupun sisi hasil yang hendak dituju. Asas tersebut lebih menekankan sisi hasil yang hendak dicapai. Artinya, salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara tersebut adalah hasil guna yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas profesionalitas dalam pengelolaan keuangan negara. Artinya basis pengelolaan keuangan negara didasarkan kompetensi dan keahlian serta penggunaan prinsip dan tata kelola keuangan yang didasarkan pada pengetahuan modern. Untuk itu, penanganan keuangan negara harus diserahkan kepada pihak-pihak yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang modern. Asas proporsionalitas dalam pengelolaan keuangan dimaksudkan adanya keseimbangan pembiayaan antara satu mata anggaran kegiatan dengan kegiatan yang lain. Hal ini tentu saja dengan memperhatikan bobot dari masing-masing kegiatan. Asas proporsionalitas ini sangat penting agar tujuan utama dari pengelolaan keuangan, yaitu efektif, efisien, serta berdaya guna, akan lebih mudah tercapai. Asas keterbukaan mempunyai makna bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, masyarakat mendapatkan akses yang cukup untuk mendapatkan informasi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Tentu yang dimaksud keterbukaan informasi bukan keterbukaan yang liberal, tetapi harus dengan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam menjamin akuntabilitas dari proses penyelenggaraan keuangan, setiap proses dan kegiatan di dalamnya tentu harus diawasi serta diperiksa. Untuk itu, dalam prinsip utama penyelenggaraan keuangan, harus dilakukan suatu proses pemeriksaan oleh satu badan atau lembaga yang independen atau mandiri. Kemandirian lembaga pemeriksa ini merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas itu. Hal tersebut untuk menjaga kredibilitas hasil pemeriksaan itu sendiri. Dalam pengelolaan keuangan negara, kekuasaan yang ada pada negara untuk mengelola keuangan negara tentu tidak mungkin dilakukan oleh negara, tentu saja harus diserahkan atau didelegasikan kepada pejabat tertentu sebagai pelaksana nyata kegiatan penyelenggaraan keuangan negara. Dalam pasal 6 Undang-Undang PKN, dinyatakan bahwa Presiden RI memegang kekuasaan di bidang keuangan. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan sebagai berikut. 1. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Dikuasakan kepada Menteri, pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang Kementerian Negara, lembaga yang dipimpinnya. 3. Diserahkan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun, kekuasaan yang diserahkan atau didelegasikan Presiden kepada aparat atau pejabat yang lebih rendah kedudukannya tersebut tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang. Menteri Keuangan RI sebagai pejabat yang diserahi tugas kewenangan oleh Presiden di bidang keuangan negara, dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan negara tersebut, diberikan beberapa kewenangan yang menurut pasal 7 Undang-Undang PKN meliputi beberapa hal. 1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. 2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. 3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. 4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. 5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. 6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 7.
Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Menurut Undang-Undang PKN, tugas sekaligus kewenangan yang diberikan untuk menteri, pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang kementerian negara, lembaga dalam pengelolaan keuangan negara meliputi beberapa hal. 1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melaksanakan anggaran kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke kas negara. 5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 6. Mengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara, lembaga yang dipimpinnya. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Khusus untuk pengelolaan keuangan yang berada di pemerintahan daerah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan negara di daerah, ditetapkan berdasar ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PKN yang membagi subjek pelaksana keuangan daerah tersebut dalam dua kelompok. 1. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola APBD. 2. Dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran, barang daerah. Untuk menyukseskan tugas dan kewenangannya menyelenggarakan keuangan negara di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, pejabat pengelola keuangan di daerah, menurut ketentuan pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PKN, diberikan beberapa tugas sekaligus kewenangan sebagai berikut. 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. 2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 5. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah, untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara, diberikan beberapa tugas yang sekaligus menjadi kewenangannya sesuai ketentuan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang PKN. 1. Menyusun anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. 3. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak. 5. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 6. Mengelola barang milik kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Dari pembahasan di atas, kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan hampir dapat disamakan kedudukannya sebagai pimpinan dari induk perusahaan. Selaku pimpinan, ia mempunyai kekuasaan di bidang keuangan negara. Namun, mengingat keterbatasan yang ada serta tuntutan pengelolaan keuangan negara yang membutuhkan sumber daya yang banyak, kewenangan tersebut didelegasikan kepada aparat-aparat di bawahnya. Itulah materi topik ke-49 Hukum Administrasi Negara. Channel ini sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.